Permisi Bu, Iya, Eh, Bapak. maaf mengganggu waktunya nih Bu ya. Mm-mm. Eh, saya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya ingin ngobrol-ngobrol aja sih Bu. Dari kemarin rasanya tuh sudah seperti berat gitu. Jadi pengen ada teman untuk cerita atau berbagi permasalahan. Siapa tahu saya bisa eh, mengatasinya dengan solusi-solusi yang bermanfaat bagi saya gitu Bu. Oke. Iya nih, saya lihat juga wajah Pak Bayu nih dari kemarin agak murung ya. Kayaknya Iya, lagi ada masalah gitu. Yuk, boleh cerita. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama memberikan kekuatan. iya. Meskipun nanti solusinya itu masih masih dalam harapan-harapan. Baik. Jadi gini loh Bu, Iya. kemarin tuh loh waktu kita kegiatan pramuka kemarin itu, ya Mm. kan, hari Sabtu kemarin itu, sebelum upacara pramuka kan anak-anak disuruh latihan terlebih dahulu tuh, Mm-mm. yang pembawa Pancasila, kemudian Mm. menjadi pratama, kemudian ada yang menjadi pembawa bendera. Nah, itu kan mereka diajari oleh si ibu itu loh Bu, yang guru baru itu kan, Mm. dengan satu teman kan diajari mengenai langkah atau arahan atau aba-aba dalam membawa atau bertugas sebagai pembawa bendera itu. Mm. Waktu itu saya mendengar, kebetulan saya ada di dekat situ, saya mendengar ada Mm. aba-aba untuk berbelok ke kanan yang Mm. seharusnya itu adalah aba-abanya adalah haluan kanan, Mm. tetapi waktu itu saya dengar anak-anak mengatakan itu serong kanan. Mm. Berbeloknya itu dengan arah aba-aba, serong kanan, jalan. Nah gitu Bu. Sontak kan saya dengan teman saya itu kan, salah satu teman saya itu yang ya di sekolah kita ini kan sekarang baru ada 2 nih yang benar-benar memiliki sertifikat sebagai pembina pramuka nih. Kan salah satunya saya. Nah, saya kebetulan juga teman saya ini tadi, teman Bapak ini juga mendengar. Ya, pas Mm. menyenggol saya gimana nih? Ya udah kita coba kita benarkan aja lah. Saya datangi anak itu tadi, saya tanya, tadi kamu aba-aba untuk belok ke kanan itu tadi apa? Saya tanya gitu kan. Saya tanya, dijawabnya sama anak ini. Aba-abanya serong kanan Pak, kemarin diajarin begitu sama Mm. ibu ini. Nah, Mm. saya kaget gitu loh. Ini salah, bukan ini Mm. aba-abanya. Akhirnya saya katakan, nah aba-abanya itu bukan itu. Aba-aba yang benar dan sesuai aturannya itu adalah haluan kanan. Mm. Bukan kan? Nah, itu ada hitungannya. Haluan kanan itu hitungannya 4 kali. 1, 2, 3, 4, baru kelimanya jalan. Gitu. Mm. Jadi, tidak begitu sudah di haluan kanan, kalian masih jalan di tempat, baru jalan itu tidak. Gitu kan? Nah, coba kita ulangi dari awal. Akhirnya saya ajarin kan. Saya ajarin jalan, akhirnya bisa sampai mereka sampai ke tiang bendera, sampai proses mereka menaikkan bendera itu hingga kembalinya kan dengan aba-aba itu. Nah, ternyata si ibu ini tadi ya, Mm. ini tuh sepertinya merasa tersinggung ketika saya membenarkan dan mengajari anak-anak ini tadi. Kan? Nah, kemudian esok harinya esok harinya itu dibawalah di briefing pagi bersama dengan bapak kepala sekolah itu dulu. Nah, kemungkinan besar sih sepertinya kalau membahas ini sepertinya guru yang tersinggung tadi ya melaporkan kepada bapak kepala sekolah, gitu kan. Sehingga ya tahu sendiri kan kemarin waktu itu kan eh, ya saya ditanya-tanya masalah kenapa ini yang benar bagaimana kan gitu, ditanya oleh bapak kepala sekolah itu kan. Dijawab lah, bukan kami sok pintar, bukan kami sok tahu, gitu kan. Cuman memang aturan yang tertulis itu memang haluan kanan bukan serong kanan. Kalau berjalan, gitu kan. Kalau pas kita posisi di tempat, ya ada aba-aba serong kanan. Tapi kalau pas kita jalan itu aba-abanya haluan kanan atau haluan kiri.
kan? Nah, ternyata ibu ini kan kemarin masih tidak terima dengan penjelasan itu kan, akhirnya ya kepala sekolah menanyakan sama ibu ini, nah, terus gimana maunya ibu ini kan gitu kan, ditanya gimana maunya ibu. Jadi kalau memang gitu, cobalah kita ajari anak-anak bagaimana kan gitu. Kita minggu depan kita yang bertugas gitu kan. Oh ya oke, saya bilang. Langsung jawab oke gitu aja Bu. Jadi seakan-akan saya ini berusaha untuk memberikan yang benar, mengajari yang benar, tapi sepertinya tidak ada dihargai, tidak ada di itu loh. Itu masalahnya sih. Pada saat saya mendengarkan apa-apa yang Bapak ceritakan, saya menangkap adanya asumsi bahwa Bapak merasa apa yang dilakukan itu seolah-olah tidak dihargai ya atau sia-sia. Iya Bu, benar Bu. Apa betul seperti itu Pak? Iya benar itu Bu. Bisa diceritakan bagaimana detailnya gitu ceritanya? Ya itu tadi Bu ya, saya kan mengajari yang benar, tetapi ternyata malah dilaporkan dengan kepala sekolah kan, sehingga dibawalah di briefing pagi gitu loh. Kalau memang dia menerima, harusnya kan ya, atau paling tidak kan ibu ini ya bilang dengan saya, Pak, saya kemarin ngajari gitu, tolonglah jangan gini-gini, kan gitulah enaknya. Ini kan sudah dibawa dengan langsung dengan kepala sekolah, dilaporkan begitu kan, seakan-akan saya ini memperbaiki, tetapi guru ini juga tidak menerima. Bahkan ketika dibawa dengan kepala sekolah, dibawa di briefing itu, ya seakan-akan juga kepala sekolah lebih membela ibu ini gitu loh. Jadi tidak mendengarkan pendapat saya atau argumen saya gitu. Baik, menurut Bapak situasi ideal seperti apa yang Bapak harapkan pada saat briefing dengan kepala sekolah dan guru baru tersebut ya, dalam membahas masalah tersebut? Ya gimana Bu ya, mau saya kan gini, kita kan kerja di satu tempat yang sama ya, bahasa kasarnya kan kita mencari atau periuk kita sama di sini gitu loh Bu, ya kan, kita mencari untuk mengasapi dapur kita di sini sama-sama. Ya, kita belajar kalau ada yang salah ya kita kan sama-sama membenarkan. Kalau kita tahu yang benar ya sama-sama kita wartakan sama semua ya, sehingga semua guru dalam pendampingan anak-anak kan sama-sama benar nih gitu kan. Nah, yang idealnya yang saya harapkan ketika itu adalah ya paling tidak si ibu ini yang merasa tersinggung tadi ya, itu merasa ada rendah hati untuk menerima atau bagaimana. Oke Pak, terima kasih, kalau gitu saya juga mohon diajarin mana yang benar. Gitu aja lah. Gitu kan. Dan juga Bapak Kepala Sekolah, saya harapkan kan karena kita kerja di sini sama-sama ya, tidak perlulah membela salah satu gitu loh. Apalagi seorang pemimpin kan harapan saya idealnya sih netral posisinya gitu loh. Tapi kok ini malah membela salah satu gitu. Oke, baik. Bapak berharap situasi idealnya itu guru tersebut bisa menerima entah itu kebenaran atau konfirmasi ya Pak ya. Dan kepala sekolah juga Bapak juga berharap kepala sekolah itu bisa bersikap netral ya. Iya. Ataupun bisa merefleksikan gitu ya, bagaimana seharusnya menanggapi masalah tersebut. Kalau misalnya setelah Bapak mengalami hal tersebut, bagaimana akhirnya Bapak menyikapi permasalahan itu dan hal apa sih yang ingin Bapak kembangkan akhirnya gitu dari permasalahan yang Bapak hadapi tersebut? Ya, kalau dari diri saya pribadi Bu ya, ketika itu kan saya ditantang bagaimana kalau kita mengajarkan ini gitu kan, mengajar kepada anak-anak kita yang bertugas. Langsung ditunjuk waktu itu ya Pak Bayu dengan teman saya itu namanya Pak Kris, nanti menjadi petugas pembawa bendera. Oke, tak bilang gitu kan. Untuk mengajarin apa salahnya saya harus terjun gitu kan. Harapan saya sih ya bisa ya, kedepannya saya menyikapinya ya saya terima. Kemudian bagi diri saya sendiri itu saya lebih mencoba untuk menahan diri sih Bu. Ya,
menahan diri, sabar. Kemudian kalau memang saya dipercaya, diberi kesempatan untuk mengajari, ya saya akan memberikan apa yang saya miliki, saya bagikan. Tapi kemudian saya berpikir, saya merefleksikannya, dan kedepannya saya akan bersikap seperti ini. Ketika saya tidak diberi tugas atau tidak diberi tanggung jawab atau saya tidak beri kepercayaan, ya saya tidak akan ikut terlibat. Saya akan lebih memilih untuk ya menahan diri untuk tidak ikut campur gitu aja lah. Menurut saya itu lebih aman dan lebih menjaga perasaan saya, perasaan diri saya sendiri, daripada nanti ketika saya memaksakan diri untuk ikut terlibat, ternyata saya malah disakitin lagi hati saya. Kan saya lebih baik mundur selangkah lah. Gitu. Oke, baik. Jadi Bapak akan berusaha untuk menahan diri dan juga melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan dan Iya. Bisa Bapak ceritakan apa target yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait dengan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Ya, target saya adalah gini. Dengan sikap yang saya ambil, ya, ketika saya menahan diri, kemudian saya mencoba untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang diberikan kepada orang lain, gitu kan? Ya, saya akan menunjukkan kompetensi saya secara dengan hal yang berbeda, dengan porsi yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Nah, ini saya sudah mencoba di sekolahan, saya bersama dengan teman saya ini kan, tidak lagi mendampingi anak-anak, saya menahan diri untuk mendampingi anak-anak secara keseluruhan. Nah, karena kejadiannya kemarin kan secara keseluruhan seluruh siswa nih tahu nih semua kan. Saya mencoba ini dengan teman saya ini yang sama-sama waktu itu disinggung juga. Kami membentuk tim sendiri, pramuka sendiri, dan kami melatih anak-anak ini. Yang saya lakukan. Saya daripada saya terlibat untuk semua orang yang akhirnya saya ditolak, lebih baik saya memilih beberapa anak yang benar-benar bisa menerima, saya dampingi, kami dampingi, sehingga bisa menunjukkan, membuktikan bahwa ternyata kemarin yang diberikan oleh Pak Bayu itu benar gitu loh. Dan semua akhirnya tahu dengan sendirinya gitu aja. Oke, menurut saya apa yang Bapak lakukan itu sangat rasional ya. Kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain dan diri kita. Daripada kita berlarut-larut dengan perasaan tersebut, lebih baik kita menunjukkan apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Benar, Seperti Bu. tadi Bapak memilih sendiri peserta didik yang akan dilatih gitu. Itu juga bisa jadi kesempatan buat Bapak untuk menunjukkan ya kepada kepala sekolahnya bahwa apa yang Bapak lakukan itu adalah hal yang benar, bukan tidak ada maksud untuk menyudutkan orang lain seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi berarti kedepannya Bapak akan melatih gitu ya dan menunjukkan potensi. Oke. Kira-kira dari yang Bapak lakukan tersebut melatih gitu ya secara terpisah seperti itu, harapan yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, Ibu. Harapannya nanti anak-anak ini benar-benar mengetahui, paham tentang ilmu-ilmu tentang pramuka, ya. Misalnya salah satunya tentang LKBB nih, baris berbaris. Dan mereka ketika mereka dipercaya timnya, regunya untuk bertugas, bisa melaksanakan dengan benar. Nah, itu akan membuktikan bahwa ternyata anak ini kemarin yang dilatih oleh Pak Bayu dengan Pak Kris ini bisa membuktikan hasilnya gitu loh. Itu aja sih, Bu. Oke, berarti Bapak sudah mencoba melatih anak-anak ya? Sudah, Bu. Akhir-akhir ini baru 1 minggu inilah, belum lama. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira bagaimana sih rasa kepuasan seperti itu ya mungkin ya. Dari awalnya Bapak merasa apa yang Bapak sampaikan itu adalah sesuatu hal yang salah dan sekarang Bapak mencoba menunjukkan dengan melatih anak-anak. Iya.
kalau di skala dari hasil yang sudah saya lakukan itu ya, saya nilai di angka 8 lah. Oke. Cukup memuaskan ya Pak ya? Ya cukup memuaskan lah, di angka 8 cukup memuaskan, karena masih banyak yang perlu diajari lagi sama anak-anak sendiri. Oke. Kalau sebelumnya, sebelum pada saat kejadian tersebut? Nah, kalau pada saat kejadian itu, ya saya merasa nilainya itu baru di angka 3 atau 4 lah. Bisa Bapak jelas, maksudnya tuh kan sekarang tuh dari 3 ke 4, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dari akhirnya dari 3 dan 4 itu bisa naik ke 8? Ya itu tadi Bu, dari merasa, Gimana? ya kan, dari merasa awalnya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak berarti, tidak berguna, tidak dihargai oleh yang lain, teman-teman rekan kerja saya. Saya mencoba untuk merefleksikan diri, kemudian menahan diri, memilih diri untuk tidak terlibat lebih jauh dengan tugas dan tanggung jawab orang lain kan gitu Bu. Kemudian setelah itu langkah berikutnya saya lakukan adalah itu tadi, membentuk tim tadi, tim sendiri, mendampingi anak-anak ini untuk menjadi ya lebih paham tentang pramuka, menunjukkan bahwa anak ini yang saya latih itu bisa lebih baik dari yang mereka latih. Keberhasilan ini tadilah ketika saya melatih anak, ketika saya bisa membagikan ilmu saya, inilah yang menjadi tangga-tangga naik menjadi angka 8 tadi. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan itu saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah rasa tidak dihargai atau rasa hal yang rasanya itu sia-sia. Terus Bapak berusaha menjelaskan apa maksud dan tujuan sebenarnya, bukan mau menjatuhkan atau menyudutkan orang lain, tetapi benar-benar ingin menunjukkan yang benar. Akhirnya Bapak mencoba untuk mencari solusi, itu tadi membuat tim ya, melatih sendiri. Tujuannya itu tadi ingin menunjukkan potensi yang kita miliki. Ya. Gitu. Saya rasa hal tersebut sangat luar biasa ya Pak. Ya, Ibu. Tidak mudah gitu. Ya. Untuk bangkit dari rasa keterpurukan gitu, rasa merasa tidak dihargai itu sangat sulit bagi saya kalau menurut saya. Dan Bapak sudah berusaha bangkit dan akhirnya bisa menunjukkan potensi tersebut. Oke. Dari kegiatan percakapan kita, saya mau nanya nih, gimana pendapat Bapak setelah berbincang-bincang kita hari ini? Ya, yang pertama saya merasa senang sih Bu, merasa senang. Akhirnya saya mendapatkan teman untuk berbagi cerita yang akhirnya bisa membuat hati saya lega, gitu kan. Kemudian saya mendapatkan dukungan untuk apa yang akan saya lakukan, sedang saya lakukan saat ini, untuk memberi contoh, untuk membuktikan bahwa saya punya potensi juga seperti yang lain. Oke. Ada lagi yang mau dibicarakan, dibincangkan Pak? Udah Bu, saya terima kasih banyak lah ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk dukungannya. Semoga ke depan saya bisa lebih memaksimalkan potensi atau kompetensi yang saya miliki ini Bu. Oke, saya juga terima kasih dengan mendengarkan cerita Bapak itu saya malah menjadi lebih termotivasi gitu, bahwa itu tadi kita bisa menunjukkan potensi kita ternyata dari hal yang melukai hati kita ya gitu ya. Iya Bu. Jadi tidak semua hal yang menyakitkan itu yaitu bisa menjatuhkan kita, tapi ternyata bisa membuat kita lebih bangkit. Harus tetap semangat ya Pak. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih, kisahnya luar biasa. Ya, sama-sama Ibu.